أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalimat tauhid kumandang takbir hari ini kita kumandangkan tanda syiar kita, bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Di hari nahar yang mulia ini, hari yang paling terbaik di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di rumah Allah dalam rangka menunaikan kewajiban kita melaksanakan fardu Jumat setelah tadi kita menunaikan salat Aid secara berjamaah. Salawat dan salam tercurahkan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliaulah yang telah menghantarkan kepada kita pegangan hidup, menuntun kita kepada jalan keselamatan, membimbing kita dari kegelapan, sehingga dengan dakwah beliau tersebarlah dakwah tauhid di persada bumi ini sampai ke zaman kita. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya tauhid dengan penuh keikhlasan kepadanya. Maka wajar kita di hari Jumat yang mulia ini memperbanyak selawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga ini menjadi wasilah penghubung kita, diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kerinduan kita untuk bertemu dengan beliau, kerinduan yang tidak bisa kita gambarkan, dilukiskan, barangkali tidak bisa kita ungkapkan dengan hati. Bagaimana kerinduan kita bertemu dan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kenapa tidak? Karena beliaulah satu-satunya yang kita cintai setelah kita mencintai Allah dan mencintai Rasul, mencintainya Sallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada mencintai diri kita sendiri. Bapak saudara kaum muslimin, hari ini adalah hari kebahagiaan kepada kita. Karena salah satu hari raya kita, di mana Rasulullah SAW telah merubah tradisi orang-orang Madinah yang mereka mempunyai 2 hari raya. Setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, menukar hari raya Ahlul Madinah, kaum Yasrib, dengan hari raya Idul Fitri setelah kita berpuasa, dan Idul Adha, hari Yaumun Nahar, pelaksanaan ibadah haji bagi kaum muslimin yang berangkat haji ke Makkatul Mukarramah. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, di kesempatan yang ringkas ini ada kita petik 5 hikmah dari pelaksanaan udhiyah, pelaksanaan kurban dan pelaksanaan ibadah haji yang tengah kita laksanakan hari ini dan dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang berangkat haji ke tanah suci. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, pelajaran yang pertama yang dapat kita petik adalah belajar untuk ikhlas. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, dari ibadah kurban yang kita lakukan hari ini dituntut untuk keikhlasan dari hati kita untuk
mengorbankan sedikit harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita kurbankan dengan penuh keikhlasan, tidak mendambakan pujian dan sanjungan dari manusia. Tidak kita dipuji karena kita orang kaya. Kita dipuji kita menjadi orang yang mampu, terpandang di tengah-tengah masyarakat. Dan kita tidak ingin disebut-sebut sebagai orang kaya. Tetapi karena harta yang Allah titipkan setelah kita hitung-hitung hari ini, ternyata kebutuhan makanan pokok kita mampu kita untuk berkorban. Maka kata Rasulullah SAW, setelah kita hitung harta kita, berlebih hari ini untuk nafkah kita, maka kita berkorban untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging kurban, daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dan kemuliaan yang dapat mencapainya. Darah yang kita tumpahkan, daging yang kita bagikan kepada yang berhak menerimanya, bukan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan kita, betul-betul tunduk dan patuh kita, mengeluarkan sedikit rezeki kita itu untuk kita bagikan, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, betapa bahagianya kita hari ini, alhamdulillah. Kita termasuk orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampu kita berkorban. Sebagaimana kaum muslimin di hari ini mereka menumpahkan darah hewan-hewan sembelihannya. Sebagaimana juga hari ini kaum muslimin yang berangkat haji, mereka berangkat haji karena keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan embel-embel gelar sepulang berangkat haji dari Mekah. Tetapi karena mereka berangkat haji adalah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, mengijabahkan seruan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berangkat dari seluruh penjuru negeri dengan berbagai jalan yang mereka tempuh untuk bisa bersama-sama menunaikannya. Maka ibadah haji adalah ibadah yang utama, yang penuh keikhlasan mereka lakukan dan tidak ingin mendapatkan gelaran apapun yang disandang. Maka untuk itu kaum muslimin, bagi kita yang sudah berangkat haji dan pulang dari tanah suci, sebetulnya kita tata hati-hati kita, bahwasanya jangan kita merasa tidak dihargai kalau kita tidak dipanggil Bapak Haji atau Bu Hajjah. Cukuplah Allah yang memberi kita gelar. Kalaupun manusia tidak memanggil kita, Allah sudah tahu kita telah menunaikan ibadah haji. Untuk apa kita sandang predikat tertulis di depan nama kita haji, sementara hari per hari akan merontokkan daripada ibadah yang telah kita susah payah, bertahun-tahun kita antri untuk menunggu untuk berangkat. Kita sudah melakukan haji, di mana dikatakan oleh Rasulullah SAW, man hajja lillah falam yarfus walam yafsuk roja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Siapa yang berhaji karena Allah lalu tidak berkata-kata rafas, tidak berkata-kata porno, dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Bayi yang tidak berdosa, yang tidak membuat kesalahan. Subhanallah. Hapus dosa yang dilakukan selama ini. Berapa tahun umur kita. Maka inilah keutamaan. Semoga saudara-saudara kita sekarang yang tengah melaksanakan ibadah haji, Allah jaga mereka keikhlasannya, dan sepulang dari tanah air mereka mendapat haji mabrur. Al-hajru mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kaum muslimin,
Sekurang-kurangnya niat yang terus kita tanamkan di hati kita. Doa yang kita panjatkan, walaupun mungkin waktu yang panjang, harta yang harus kita siapkan. Namun rezeki itu adalah di tangan Allah, biyadillah. Langit yang luas, disitulah pintu rezeki Allah. Kita meminta. Saatnya kita terus mengayal, meminta, merengek dan meringis kepada Allah, agar Allah takdirkan kita sekali seumur hidup kita mampu melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Baitullah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua adalah belajar untuk mengikuti tuntunan Nabi SAW. Penyembelihan ibadah kurban yang kita lakukan ini memiliki syarat dan rukun. Tidak semua hewan yang bisa kita tumpahkan darahnya, tapi ditentukan oleh Rasulullah SAW mana hewan yang boleh kita kurbankan. Kambing umurnya berapa tahun, sapi berapa tahun, unta, dan jenis hewannya, cacatnya harus selamat dari cacat. Ditentukan oleh Rasulullah SAW. Kita pilih hewan yang terbaik, hewan yang sehat, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Kita ikuti peraturan dari Nabi SAW. Kapan kita menyembelih? Menyembelihnya adalah setelah pelaksanaan Idul Adha. Setelah kita sholat Id, baru kita sembelih hewan kurban kita. Bukan sebelum sholat Idul Adha. Ini artinya apa? Ibadah yang kita lakukan itu betul-betul standar, petunjuk, aturan dari Rasulullah SAW. Nabi kita yang mulia SAW bersabda, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuk, wa man nasaka qabla as-salah fa innahu qabla as-salati wala nasakalah." Siapa yang salat seperti salat kami dan menyembelih kurban seperti kurban kami, maka ia telah mendapatkan pahala kurban. Barang siapa yang berkurban sebelum salat Idul Adha, maka itu hanyalah sembelihan yang ada sebelum salat dan tidak dianggap sebagai kurban. Subhanallah. Karena kejadian di zaman Rasulullah SAW, karena ada seorang sahabat yang ingin dia diketahui khalayak ramai, dialah yang pertama menyembelih hewan kurban di kampungnya, kemudian dia sembelih sebelum salat Idul Adha. Kata Rasulullah SAW, sembelihannya adalah sembelihan biasa. Maka itu artinya kaum muslimin, ibadah yang kita lakukan itu betul-betul ada dalilnya datang dari Rasulullah SAW. Begitu juga ibadah haji ini. Khudhu anni manasikakum. Ambillah oleh kalian praktek manasik haji kalian dari apa yang aku contohkan. Maka tidak boleh kita melakukan ibadah haji sekehendak hati kita. Manasik haji kita sesuai dengan yang dibuat-buat oleh ketua-ketua kelompok kita. Tetapi manasik haji kita itu adalah betul-betul yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian kaum muslimin, kita ikhlas seikhlas-ikhlasnya untuk mengikuti Rasulullah SAW dalam ibadah apapun. Karena konsepnya ibadah itu adalah al-aslu fil ibadati litahrim illa ma'alaihi dalil. Hukum asal kita melakukan ibadah haram hukumnya kecuali ada perintah dari Rasulullah SAW. Maka sebelum kita beramal di dalam agama Islam ini, melakukan suatu amal ibadah, tanya apakah ini ada petunjuk perintahnya dari Allah dan Rasulnya SAW. Jangan kita sia-sia kaum muslimin. Sebagaimana dikutip hadis yang sahih dari Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal yang tidak ada pernah kami contohkan, maka amalnya tadi adalah tertolak. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Yang ketiga yang dapat kita petik pelajarannya adalah belajar untuk sedekah harta. Ibadah kurban yang kita sembelih hari ini
melatih diri kita untuk memperbanyak sedekah. Sedekah yang kita keluarkan, karena harta yang kita keluarkan untuk kita belanjakan untuk kurban hari ini adalah tidak akan mengurangi harta kita. Tidak akan mengurangi harta kita sedikit pun. Bahkan dengan sedekah yang kita keluarkan ini akan bertambah-tambah rezeki yang Allah akan bukakan kepada kita. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan, anfiki awin fahi awid dahi wala tusahhi wala tuhsi fayuhsillahu alaiki wala tu'i fayu'illahu alaiki. Infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya, menyimpan tanpa mau mensedekahkannya. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan berkah rezeki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dari kemurahan untukmu. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin nama Allah yang berbahagia. Karena banyak di antara kita yang tamak dan rakus dengan harta kita. Harta-harta yang kita simpan di tabungan kita, harta-harta yang kita simpan di sawah ladang kita, di kebun-kebun kita, usaha-usaha yang kita keluarkan, sehingga kita kikir untuk mengeluarkan sedikit dari harta yang kita. Ini keberkahan yang jauh. Betapa banyak orang yang kaya tapi tidak mampu mengorbankan sedikit dari hartanya. Pandangan mata kita mereka orang kaya, tetapi sebenarnya adalah mereka lah orang-orang miskin yang diperbudak oleh harta bendanya sehingga tidak mendapatkan keberkahan. Harta banyak tetapi membawa kemelaratan. Harta banyak berlimpah tetapi membawa kesengsaraan. Betapa banyak orang yang tidur, yang tidak mendapat tidur di malam hari. Harta dihitung-hitung, takut kemalingan, takut dicuri orang, takut harta hilang. Sehingga yang dia pikirkannya adalah bagaimana hartanya supaya selamat, hartanya supaya bisa dia jaga, tetapi dia tidak mau menyelamatkan dirinya, tidak mau menjaga dirinya. Faliyadzubillahi min dzalik. Kaum muslimin hamba Allah, harta adalah titipan dari Allah kepada kita. Maka semakin kita memperbanyak sedekah, semakin kita memperbanyak zakat, kita inilah akan memberikan keberkahan kepada kita. Dan ingat pula apa yang dikatakan oleh Allah dalam surah Saba ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Dan juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Dengan demikian kaum muslimin sama Allah, hitung-hitunglah harta kita, perbanyaklah sedekah. Setiap hari kita harus sedekah. Takutlah kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita hanya bersedekah, walaupun hanya separuh dengan buah kurma. Fattakun nar walau bisyikit tamar. Takutlah kalian dengan api neraka Allah itu, walaupun dengan berinfak separuh dari biji kurma. Kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia. Yang keempat adalah belajar untuk meninggalkan larangan Allah. Kita belajar dari hewan kurban ini yang kita sembelih hari ini, ada aturan-aturannya. Bagaimana kita belajar? Belajar untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berniat untuk hewan kurban, berkurban tahun ini, ada larangan-larangan yang harus kita patuhi, yang tidak boleh kita lakukan. Seperti apa? Kita berniat untuk kurban, maka terhitung tanggal 1 Zulhijjah. Kita dilarang untuk memotong rambut, memotong kuku, menggunting kumis, dan semua yang tumbuh dari badan kita, kita biarkan sampai selesai penyembelihan ini. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Idza ra'aitumul hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Jika kalian telah menyaksikan hilal Dzulhijjah, maksudnya telah masuk tanggal 1 Zulhijjah, dan kalian ingin berkorban, maka hendaklah sahibul kurban tidak memotong rambut dan kukunya. Mampu kita menahan diri kita, padahal tidak ada sepele seperti memotong kuku, memotong rambut, mencukur kumis.
Tapi karena mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, kita tahan dari diri kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Perkara yang kecil kita mampu menahan diri kita karena bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Apalagi dengan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara maksiat yang besar, dosa-dosa yang akan menghancurkan kita nanti. Faliyadzubillahi min zalik. Kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia. Yang terakhir, yang kelima adalah belajar untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah masuk bulan Zulhijjah, di 10 hari pertama ini kita sudah terikat dengan zikir mutlak. Kita memperbanyak zikir kepada Allah, takbir, tahmid, tahlil, apalagi dengan zikir muqayyad tanggal 9 Zulhijjah subuhnya kita memperbanyak zikir, takbir, tahlil dan tahmid. Ini adalah melatih diri-diri kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan, kita besarkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti hari ini kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan takbir yang kita ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita agungkan dan besarkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Duhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabasain amlahain faraitu wadian qadamahu ala sifahihima yumsi wa yukabbir fadhabahuma biyadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban pada Idul Adha dan dua kambing yang gemuk. Aku melihat beliau menginjakkan kakinya di pangkal leher dua kambing itu. Lalu beliau membaca bismillah dan bertakbir, kemudian beliau menyembelih keduanya dengan tangannya. Di sini isyarat bahwasanya di hari nahar ini dan hari tasyrik kita memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti di tanggal 13 Zulhijjah. Untuk itu kaum muslimin, kita kumandangkan takbir, kita lantunkan tahlil dan tahmid. Ini adalah menandakan bahwasanya hari ini adalah hari akbar, hari yang mulia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Hari kita makan-makan, maka marilah kita berkorban, kemudian kita sedekahkan kepada kaum muslimin, saudara-saudara kita, kemudian kita makan bersama sebahagiannya. Ini tanda kita mensyukuri nikmat Allah yang besar kepada kita. Begitu seluruh dunia hari ini, kaum muslimin, mereka menumpahkan darah sembelihan kurban mereka dan mengagungkan asma Allah dan membagikan kepada kaum fuqara dan miskin, tetangga. Inilah tanda merajut tali persaudaraan kita sesama muslim. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita singkat menuju alam keabadian yang kekal, yang tidak akan pernah kembali kita ke atas dunia ini. Orang-orang kufar dan orang-orang yang di akhir kubur, mereka bercita-cita kembali, diizinkan oleh Allah untuk sesaat saja beribadah kepada Allah, tetapi penyesalan mereka tinggallah penyesalan yang tidak akan kunjung lagi dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi nafas kita masih diamanahkan oleh Allah untuk kita tinggal di dunia ini yang sementara ini, mari kita bersungguh-sungguh menghitung-hitung harta kita. Kalau harta kita sudah berhak untuk kita keluarkan zakatnya, keluarkan zakatnya. Kalaupun tidak sampai nisabnya, sekurang-kurang kita rajin bersedekah. 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Jangan kita kikir, jangan kita pelit membelanjakan. Jangan-jangan dengan harta sedekah 1.000 rupiah yang kita jalankan fi sabilillah, ini yang menyelamatkan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, semua kita nanti akan bersama-sama di hadapan Allah. Tidak ada yang membedakan kita, apakah dia perangkat predikatnya buya, kiai, tuanku, syekh dan semuanya. Apakah kita rakyat jelata yang tidak memiliki predikat di hadapan manusia? Semua kita akan mendapat pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita akan dihisap semuanya. Dan di saat itulah kita akan melihat hasil usaha kita, hasil
pekerjaan kita di dunia yang singkat ini. Maka janganlah kita korbankan kehidupan kita yang abadi ini dengan kehidupan kita yang singkat dunia ini dengan kesia-siaan umur yang dititipkan Allah yang sedikit. Jangan kita habiskan hanya untuk berleha-leha. Jangan untuk bersantai-santai sementara kita sibuk dengan urusan dunia kita. Pengabdian diri kita kepada Allah, ibadah yang kita, waktu-waktu kita kepada Allah hanya sisa-sisa dari waktu-waktu umur kita ini. Hayhat kaum muslimin, betapa banyak orang kafir yang merindukan agar dapat cahaya Islam. Alhamdulillah, hari ini kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berislam, kita sudah mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pertahankanlah sunnah ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menghadapnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang menunggu kita di telaga haudnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukan kita, para umatnya yang masih setia menjalankan sunnahnya, yang masih menghidupkan tuntunan dia. Maka mudah-mudahan kita hadir, yang hari ini hadir, orang-orang yang dirindukan kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya juga bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa udhiyana ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.